Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijauhkan dari segala bala, musibah, penyakit, dan lain-lain. Sebelum memasuki pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita ajarkan mendapat keberkahan, manfaat dunia dan akhirat. Berdoa mulai. Ya Rabbal Alamin, Ya Rahmanu, Ya. Berdoa selesai. Langsung saja, hari ini kita ada dua pembahasan atau dua judul besar. Yang pertama, memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Terus judul besar yang kedua ada hadis atau sunnah. Jadi judul yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Terus yang kedua, kedudukan Al-Quran sebagai hukum Islam. Yang ketiga ada pengertian hadis atau sunnah. Terus yang keempat, kedudukan hadis atau sunnah sebagai hukum Islam. Jadi di sini ibu akan membacakan terlebih dahulu, lalu ibu akan jelaskan. Sumber hukum Islam merupakan suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Hal tersebut menjadi pokok ajaran Islam sehingga segala sesuatu haruslah bersumber atau berpatokan kepadanya. Nah, jadi maksud di sini kenapa kita harus memahami apa itu Al-Quran, apa itu hadis. Nah, jadi Al-Quran dan hadis ini adalah sumber hukum Islam, yaitu suatu rujukan, landasan, atau dasar yang utama dalam pengambilan hukum Islam. Nah, itu makanya kita perlu memahami apa isi kandungan Al-Quran dan apa isi kandungan dari hadis atau sunnah. Nah, jadi langsung saja materi yang pertama ada pengertian Al-Quran. Nah, jadi materi yang pertama yaitu pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qurra'a, yuqra'u, qira'atan atau Qur'anan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Sedangkan dari segi istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pengertian Al-Quran di sini ada dua, yaitu yang pertama berasal dari kata qurra'a, yuqra'u, qira'atan atau Qur'anan. Sedangkan menurut istilah yaitu Al-Quran adalah kalamullah atau yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdil lillati hiya aqwamu wa yubasysyirul mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Yang artinya, sungguh Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang mukmin yang mengajarkan kebajikan bahwa mereka akan mendapat pahala yang besar. Quran Surah Al-Isra ayat 9. Terus materi yang kedua yaitu ada kedudukan Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Al-Quran merupakan sumber utama dan sehingga semua persoalan harus merujuk berpedoman kepadanya. Hal ini
sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahu maulana azim, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan Rasulnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran Surah An-Nisa ayat 59. Nah, jadi kedudukan Al-Quran di sini yaitu adalah sebagai sumber hukum Islam. Al-Quran merupakan sumber yang sangat tinggi, dan pertama, semua persoalan ada di dalam isi kandungan Al-Quran yang harus merujuk dan berpedoman kepadanya. Dan Al-Quran dan Allah juga berfirman dalam Al-Quran yang ibu bacakan tadi, yaitu Quran Surah An-Nisa ayat 59. Terus yang selanjutnya di sini kita membahas hadis atau sunnah. Jadi pengertian hadis atau sunnah, secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah sebagai perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi pengertian hadis atau sunnah di sini yaitu perbuatan, perkataan, terus ketetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad langsung, atau Nabi Muhammad langsung yang bersabda melewati hadis atau sunnah. Terus di sini bagian-bagian hadis tersebut antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama sanad, yaitu sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW sampai kepada kita sekarang. Nah, jadi yang pertama bagian-bagian hadis di sini yaitu sanad. Sanad ini adalah sekelompok orang atau seseorang yang menyampaikan hadis dari Rasulullah sampai kepada kita sekarang atau sampai kepada kita saat ini. Terus yang kedua yaitu matan, isi atau materi hadis yang disampaikan Rasulullah SAW. Nah, jadi matan di sini maksudnya yaitu isi atau materi hadis yang disampaikan langsung oleh Rasulullah SAW untuk kita sebagai umat beliau. Terus di sini ada bagian yaitu rawi. Apa itu rawi? Rawi itu adalah orang yang meriwayatkan hadis tersebut. Nah, jadi rawi di sini yaitu contoh kita sebagai orang yang meriwayatkan hadis langsung dari Nabi Muhammad. Jadi itu dikatakan rawi. Nah, jadi selanjutnya kita membahas materi tentang kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebelum kita memasuki materi kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam, apakah ada yang ingin kalian tanyakan dari penjelasan ibu yang pertama sampai yang terakhir?
Nah, karena kalian sudah ibu beri waktu untuk bertanya dan kalian tidak ada pertanyaan yang kalian ajukan terhadap ibu, jadi ibu lanjutkan. Selanjutnya kita membahas kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran yaitu berikutnya adalah hadis tersebut. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Shadaqallahu maulanal azim. Yang artinya, dan apa-apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa-apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Quran surah Al-Hasr ayat 7. Nah, jadi kedudukan hadis atau sumber hukum ini yaitu berada satu tingkat di bawah dari Al-Quran. Sedangkan Al-Quran ini mendapatkan kedudukan yang tinggi yaitu di peringkat pertama, dan kedudukan hadis di sini adalah peringkat yang kedua di bawah dari Al-Quran. Dan itu sudah tercantum di dalam Quran surah Al-Hasr ayat 7 yang barusan ibu sudah membacakannya. Nah, karena waktu kita sudah habis, materi kita pun sudah habis. Dari awal ibu menjelaskan sampai yang akhir materi kita, ibu beri satu kali kesempatan lagi untuk kalian bertanya. Karena tadi tidak ada pertanyaan, jadi ibu beri satu kali kesempatan. Apabila ada yang ingin bertanya, silahkan ajukan pertanyaan kalian di kolom komentar. Nanti ibu akan tuliskan langsung di PowerPoint atau di slide kita. Nah, jadi ibu sudah memberikan kalian kesempatan untuk bertanya dan kalian tidak ada pertanyaan lagi. Berarti kalian sudah paham apa yang ibu sampaikan hari ini. Sebelum ibu menutup pembelajaran kita hari ini, ibu ada beberapa pantun untuk kalian. Pantun ini adalah pantun motivasi supaya hati kalian itu makin semangat dalam belajar. Pantun yang pertama, hati senang bikin ketupat, hendak dimasak di hari lebaran. Carilah ilmu sampai dapat, jangan sampai putus harapan. Terus pantun yang kedua, sawah lebar ditebar benih, ikan sepat berenang di rawa, berletih-letih belajar hari ini agar bahagia di hari tua. Nah, itu saja pantun dari ibu. Sebelum ibu menutup pembelajaran kita, mari kita mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ibu. Mohon maaf apabila penyampaian ibu yang kurang berkenan di hati kalian. Sekian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.